Halo semuanya, kalau kamu sering mikir gimana cara bikin materi yang rumit jadi lebih gampang dipahami, nah kamu ada di pembahasan yang tepat. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah naskah akademik yang super menarik dari Kementerian Pendidikan tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KI. Kita bakal bahas kenapa masukin coding dan AI ke sekolah itu penting banget buat ngebangun keterampilan abad 21. Langsung aja yuk! Oke, coba kita renungkan pertanyaan utama ini. Sering banget kan kita lihat anak-anak betah berjam-jam di depan layar, tapi biasanya mereka cuma jadi konsumen pasif. Nonton video, main game, udah berhenti di situ. Nah, bayangin kalau kita bisa memutarbalikkan keadaan itu. Gimana kalau waktu pemakaian layar yang tadinya pasif, kita ubah jadi alat buat berdaya di tingkat global. Kita lagi ngomongin pergeseran pola pikir nih, dari yang tadinya cuma pakai aplikasi buatan orang, jadi sosok yang bisa merancang solusi teknologi untuk membereskan masalah di sekitar mereka. Biar nggak bingung, ini peta jalan pembahasan kita. Mulai dari urgensi era digital, berpikir komputasional, etika KI, peran guru, pembelajaran berbasis proyek, dan terakhir, solusi unplugged atau tanpa perangkat keras. Kita masuk ke bagian pertama, urgensi era digital. Sekarang ini, kita udah ada di tengah pusaran industri 4.0 dan siap-siap masuk ke masyarakat 5.0. Jadi, literasi digital, coding, dan kecerdasan artifisial itu bukan cuma sekedar kegiatan ekstrakurikuler yang keren-kerenan aja. Ini udah jadi kebutuhan mutlak. Kenapa? Karena tanpa keterampilan ini, generasi muda kita bakal kewalahan bersaing di dunia kerja yang makin serba otomatis. Target utamanya adalah mencetak SDM yang super adaptif. Kita pastinya pengen anak-anak kita tumbuh jadi inovator pencipta, bukan cuma sekedar pemakai teknologi kan? Lanjut ke bagian kedua, berpikir komputasional. Mari kita lihat apa sebenarnya inti dari coding ini. Kalau kamu selama ini mikir coding itu cuma tentang ngetik barisan kode super panjang di layar hitam, wah, siap-siap terkejut. Esensi dari coding sebenarnya ada pada apa yang kita sebut computational thinking atau berpikir komputasional. Konsep yang awalnya dikenalkan sama Janet Wing, ini intinya adalah gimana cara kita menyelesaikan masalah sehari-hari secara sistematis, logis, dan efisien. Jadi keterampilan ini bukan cuma buat bikin perangkat lunak, tapi kepake banget buat sains, ekonomi, manajemen, bahkan buat mengatasi masalah sosial di masyarakat. Nah, berpikir komputasional ini punya 4 tahapan. Coba deh kita pakai contoh sehari-hari dari naskah akademiknya, nyari rute paling cepat ke sekolah. Tahap pertama itu dekomposisi, alias memecah masalah besar yang bikin pusing jadi bagian-bagian kecil yang gampang diatur. Jadi daripada bingung mikirin rute utuh dari rumah ke sekolah, siswa bisa mecah rutenya, rute keluar perumahan, rute jalan raya utama, rute menghindari pasar yang macet, sampai rute masuk gerbang sekolah. Abstraknya hilang, masalahnya jadi kelihatan jelas. Terus ada pengenalan pola dan abstraksi. Di sini, siswa dilatih buat mengenali pola. Misalnya, jalan A itu selalu macet jam 7 pagi, jadi mending dihindari. Lalu mereka melakukan abstraksi, yaitu membuang informasi yang nggak penting, kayak ngapain mikirin warna mobil di jalan raya kan? Fokus aja ke rute tercepatnya. Dengan melatih pola pikir kayak gini, siswa dituntut untuk berpikir jauh lebih efisien waktu ngadepin tantangan dunia digital yang bertubi-tubi. Mereka jadi tahu persis mana informasi yang penting dan mana gangguan yang harus diabaikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, etika kecerdasan artifisial. Jadi, poin krusialnya begini. Punya keahlian teknis yang jago itu wajib banget diimbangi sama tanggung jawab. Ingat, teknologi itu harus melayani manusia, bukan kebalikannya. Merujuk pada kerangka kerja UNESCO, kita harus menanamkan pola pikir yang berpusat pada manusia. Ketika siswa akhirnya bisa bikin program AI sendiri, pertanyaan yang muncul di kepala mereka nggak boleh cuma, wah ini bisa jalan gaya, tapi harus lebih dalam lagi. Apakah ini etis? Apa manfaatnya buat kebutuhan manusia? Dan gimana nih dampaknya buat keberlanjutan lingkungan? Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Siswa itu gampang banget terpesona sama hasil instan dari kecerdasan artifisial. Mereka harus benar-benar diajarkan kalau mesin itu bisa banget salah. Mesin punya yang namanya bias algoritma, atau bahkan bisa berhalusinasi, di mana AI ngasih jawaban yang kedengerannya super meyakinkan padahal aslinya fiktif. Makanya, peran pendidik itu vital banget buat membimbing siswa menjaga data pribadi mereka dan membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis, supaya mereka nggak percaya buta pada setiap keluaran yang dihasilkan AI. Selanjutnya, bagian keempat, peran guru. Mungkin banyak banget guru di luar sana yang merasa terintimidasi. Aduh, saya kan bukan pakar IT, gimana dong cara ngajar coding? Tenang, ada kabar baik, kamu nggak perlu kok jadi ahli komputer. Peran guru di era sekarang itu bergeser jadi fasilitator. Tugas utamanya adalah menciptakan ekosistem belajar yang kolaboratif pakai teknologi.
Guru cukup ngasih pertanyaan pemantik, menstimulasi rasa ingin tahu siswa, dan mengarahkan gimana cara pakai teknologi yang aman. Biarkan gurunya yang memandu, dan siswanya yang bebas bereksplorasi. Masuk ke bagian kelima, pembelajaran berbasis proyek. Kita lihat aplikasinya di kelas. Apa yang menarik banget dari materi ini adalah gimana kita bisa mendesain rencana pembelajaran yang interaktif berdasarkan jenjang umur. Di tingkat SD, masalahnya simple, kayak merencanakan rute perjalanan, terus proyeknya bikin gambar bergerak. Pas masuk SMP, mulai deh ngitung waktu tempuh dan proyeknya bikin aplikasi kalkulator pupuk. Nanti di jenjang SMA, tantangannya naik level. Mereka diminta menganalisis kebenaran berita dan bikin model AI sederhana. Semuanya tertata rapi, bertahap mengikuti perkembangan kognitif siswa. Coba deh perhatikan proyek Clearboard ini. Ini contoh nyata betapa luar biasanya pembelajaran berbasis proyek kalau digabungkan sama isu lingkungan dunia nyata. Lewat aktivitas ini, siswa diajak pakai robot interaktif buat ngebedain mana ikan dan mana sampah plastik di laut. Otomatis, coding dan AI itu nggak sekedar angka-angka di layar lagi, tapi benar-benar jadi solusi nyata buat bantu menyelesaikan masalah pelik di sekitar kita. Terus, kenapa pendekatan proyek ini bisa nempel banget di ingatan siswa? Jawabannya ada di gamifikasi. Kalau belajarnya dikemas dengan elemen permainan yang seru, apalagi dihubungkan sama konteks budaya mereka sehari-hari, keterlibatan siswa pasti bakal meroket. Belajarnya kerasa kayak lagi main game, padahal tanpa mereka sadari, mereka lagi ngebangun fondasi logika pemrograman yang sangat solid dan nggak gampang terdistraksi hal lain. Dan kita sampai di bagian ke-6, solusi unplugged. Ini sangat menarik. Buat teman-teman guru yang mikir, waduh, sekolah saya nggak punya lab komputer. Nah, ini dia solusinya. Pendekatan unplugged learning ini membuktikan kalau ngajarin logika berpikir komputasional itu bisa banget dilakukan tanpa komputer atau internet. Kamu bisa pakai balok susun, permainan kartu, papan tulis, atau cukup pakai instruksi gerakan fisik di lapangan buat mensimulasikan cara kerja robot memproses perintah. Sangat inklusif dan pastinya brilian banget kan? Pada akhirnya ini bukan perkara seberapa canggih teknologi di sekolah kamu, tapi seberapa besar kemauan kita buat membentuk pola pikir generasi depan. Naskah akademik ini udah ngebuktiin kalau semua guru, terlepas dari apapun keterbatasan fasilitasnya, bisa banget ambil peran penting. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu. Kalau logika algoritma dan pemecahan masalah aja bisa diajarkan cuma modal kartu atau balok kayu, langkah pertama apa yang bakal kamu ambil untuk menyalakan percikan inovator global di kelasmu besok hari? Terima kasih udah bergabung di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa.